Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kemitraan sedang ada di Medan, dan selama 2 hari ini sedang berdiskusi dengan peserta perwakilan dari partai politik yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Bersama saya sudah ada Bang Agus Setiawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru saja lolos menjadi anggota legislatif DPRD Kota Medan. Kita ikuti diskusinya. Bang, apa kabar Bang? Baik, terima kasih atas undangannya di sore hari ini. Siap. Bang Agus, kalau boleh tahu kegiatannya kan baru awal dilantik nih. Lagi sibuk apa nih Bang? Kebetulan kita baru hari Selasa ya, baru 3 hari yang lalu ya, 3 hari lalu selesai dilantik. Kemudian masih nyusun di rapat fraksi. Dan juga nanti kita akan nyusun AKD, karena kemarin juga masih ketua DPRD sementara kan, nanti mungkin kita akan rapat di partai. Ya, beberapa kegiatan itu kalau rapat-rapat rutin di DPRD sementara masih belum. Berarti belum jelas ya Bang ya, akan ditempatkan di komisi berapa gitu ya? Belum. Ya memang secara komisi ini biasanya kan kita nanti akan mengajukan dulu ya. Kita mengajukan dulu ketertarikan dan keinginan kita di bagian mana. Tentu kalau melihat dari ya kita komisi ini kan bukan sembarang juga inginnya di mana gitu ya. Ya spesialisasi kita di mana, kemudian apa yang memang dari konstituen kita harapkan, yang memang dibutuhkan, ya mungkin itu yang akan kita minta. Kalau saya sih secara background sih komisi 3 ya, karena di bagian ekonomi ya, bagian ekonomi perdagangan. Kebetulan saya di struktur partai, saya juga bidang ekonomi gitu. Tapi kalau dari konstituen saya, pemilih saya sebelumnya Mas, memang ya kebanyakan memang mintanya itu kepada infrastruktur. Infrastruktur itu kayak LPJU ya kan, kemudian juga seperti drainase. Jadi itu kalau itu di DPRD Medan di Komisi 4. Tapi ya semua berpulang kembalilah ke fraksi tadi sana. Apa yang ditugaskan tentu kita ya siap saja gitu. Berarti apa yang digariskan partai atau fraksi kita siap gitu ya? Ya tentu kita siap jalankan tadi sana. Tapi problem utama Medan kan salah satunya di infrastruktur karena banjir gitu ya Bang? Iya, infrastruktur ya memang ya saya pikir sudah berapa ya, sejak daripada saya mengenal dunia politik, saya paham dengan konstruk wilayah Medan, sudah 4 dekade, ya sudah 4 periode wali kota, ini memang belum tuntas soal masalah infrastruktur tadi di sana. Jadi ini memang cukup mencemaskan di kota Medan nih, sebagai salah satu kota metropolitan dan kota terbesar ketiga. Gitu. Problemnya apa sih Bang? 4 periode wali kota belum selesai? Kalau dari analisis Abang? Ya saya pikir hal paling sederhana tadi di sana soal masalah integritas. Ya, ini seperti apa yang kita ketahui bersama dan itu sudah menjadi catatan sejarah saya kira. Ya, kebanyakan kan memang tersangkut dengan masalah korupsi gitu loh. Semua berujung pada KPK. Gitu. Jadi saya pikir ini masalah paling utama. Dan juga yang kedua adalah saya pikir tidak bisa hanya dari sisi OPD-nya saja, tapi ini semua adalah satu buah bentuk kontribusi besar dari seluruh masyarakat Kota Medan sendiri. Ya, kita beri contoh sederhana tadi sana. Kita sudah tentu adalah apapun ceritanya di sana pasti selama berapa tahun ini ada pembangunan yang terus dilakukan. Kita katakan misalnya pembangunan jembatan. Ya, apa yang sudah dibangun dengan baik, kemudian itu dirusak gitu. Kemudian itu dirusak oleh masyarakat Medan sendiri gitu loh. Dicuri besinya, terus untuk dijual gitu loh. Dirusak sendiri gitu loh. Terus ketika kita bercerita soal satu infrastruktur yang memang kita harus rawat dan jaga, katakan misalkan sungai, banjir, misalnya kita katakan, ya sampah itu terus dibuang sembarangan gitu loh. Nah jadi kontribusi daripada warga ini tentu kita sangat harapkan juga, supaya terbentuklah sinergitas tadi itu. Nggak bisa dari satu sisi aja ya Bang ya? Iya, saya pikir itu dari sana. Tentu sisi pemerintah tentu ada, kita katakan ada kesalahannya tadi di sana, tapi dari sisi masyarakat juga kita harapkan ya turut berkontribusi lah, berkontribusi aktif supaya ya seperti apa tagline Medan sebelumnya, Medan rumah kita bersama gitu loh. Itukah alasan menjadikan Abang Agus terus kemudian terjun ke dunia politik atau ada alasan lain? Tentu sejujurnya nggak tahu ya, kadang-kadang kita percaya takdir dari Tuhan itu memang mungkin sejak dari awal itu mungkin kalau orang bicara itu mungkin seperti garis tangan gitu loh. Nggak tahu memang sejak daripada bangku sekolah, SMP, SMA memang sering
sering dipilih jadi ketua kelas, kemudian jadi ketua alumni gitu loh. Terus ya cukup vokal lah, cukup vokal mengkritisi. Jadi sering juga itu artinya dikasih tagline sama kawan-kawan gitu di sana. Wah ini kalau udah nanti misalnya tamat atau apa nih pengacara nih gitu di sana. Itu pasti nanti mau ke wali kota nih atau gimana gitu. Pokoknya ngarahnya itu ke pemerintahan gitu. Nah terus terang waktu itu seperti anak muda yang lainnya saya juga kadang-kadang ya apatis ya. Apalagi terus terang tanpa bermaksud yang lain. Ya kita ini kan etnis minoritas juga tadi sana. Jadi bahasanya double minoritas lah. Udah Tionghoa terus bukan ini kan agama Buddha juga gitu loh. Nah jadi tentu ada satu buah rasa kecil lah di hati kita. Minder begitu ya? Minder lah. Kira-kira bisa nggak sih kita diterima tadi di sana gitu loh. Nah akhirnya seiring berjalan waktu kita lihat ada Pak Ahok di Jakarta yang akhirnya dari wilayah yang cukup kecil dari Bangka Belitung dari sana akhirnya bisa ya kita katakanlah viral dari sana. Tentu itu satu buah inspirasi besar. Terus terang aja bagi saya itu satu inspirasi besar dan puncaknya ketika pada saat ketua DPRD Medan kita untuk pertama sekalinya dicetakkan sejarah oleh Pak Hasim sebagai orang Tionghoa pertama yang menjadi ketua DPRD. Nah, terus terang di sana saya melihat bahwa ada jalan saya untuk dapat bersuara mewakili etnis Tionghoa untuk meneruskan ya dan membesarkan kampung halaman saya dan khususnya juga mewakili mewakili kaum milenial gitu loh. Karena terus terang di sekeliling saya kaum milenial ini atau bahkan Gen Z yang lebih muda dari saya ini kebanyakan udah apatis mas. Kebanyakan udah apatis merasa bahwa ya udahlah terserah lu lah mau gimana gitu di sana. Gua gitu loh. Gak ada pengaruhnya juga sama saya gitu. Jadi saya pikir itu landasan paling mendasar kenapa saya mau masuk di politik itu sendiri. Ya, tadi kan disebutkan garis tangan. Iya. Terus kemudian juga ada apatisme kaum milenial. Itu kan sebenarnya paradoks ya. Paradoks antara tadi garis tangan dan apa yang disebutkan para milenial itu apatis. Apakah ada hubungannya dengan Bang Agus ini misalnya keluarganya sudah punya jejak di politik atau Bang Agus ini sebagai tinggal melanjutkan saja atau seperti apa Bang? Nggak ada. Jadi justru memang kalau melihat saya agak kalau bicara ke sini itu ada satu cerita lucu juga gitu. Cerita lucu memang mungkin dari kesempatan hari ini untuk yang mungkin nanti bisa menyaksikan nih sekedar hanya make it clear juga tadi sana disclaimer juga. Saya selama ini maju kan karena tadi saya cerita sosoknya Pak Hasim jadi ketua DPRD Medan. Kemudian beliau kan periode kali ini kan naik. Karena beliau sudah 15 tahun di kota Medan. Kemudian naik ke DPRD tingkat 1 ke Sumut ya provinsi. Kemudian saya dipercayakan lah saya bilang. Saya dipercayakan untuk meneruskan api perjuangan beliau di DPRD Medan. Biasalah kalau dalam dalam kancah untuk kampanye biasanya ini kan ada tandem ya, kita bilang ada tandem politik gitu di sana. Lantas saya bersama dengan beliau sama-sama maju. Jadi di setiap poster dan baliho dan lain sebagainya kita kan bersanding fotonya itu. Lantas saya banyak dikira itu anaknya beliau gitu di sana. Jadi ya orang jadi berpikir bahwa ya seperti apa kebanyakan ada di Indonesia. Politik dinasti itu sepertinya ada di saya gitu loh. Padahal sebenarnya enggak. Saya adalah orang perintis yang dari keluarga sama sekali tidak ada baik dari kiri kanan atas bawah tidak ada sama sekali yang ada kaitan dengan dunia politik. Jadi murni memang saya sendiri masuk merintis 6 tahun yang lalu dari mulai partai kemudian menjadi tim sukses kemudian bergerak dari akar rumput dan akhirnya mendapatkan kepercayaan itu. Saya pikir sebagai ketua DPRD beliau juga pada saat itu dihadapkan pada banyak pilihan sebenarnya. Dihadapkan pada banyak pilihan. Tidak hanya Bang Agus ya? Benar, banyak pilihan terus terang pada saat itu, tapi tentu saya pikir beliau punya pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya melihat rekam jejak saya dan juga mungkin bagaimana pemikiran saya, gagasan saya untuk Kota Medan dan akhirnya beliau percayakan saya untuk meneruskan kerjanya beliau di sana. Baik. Jadi sebenarnya perintis ya? Benar. Oke. Kalau bicara soal perintis Bang Agus, kan tadi juga Bang Agus menyampaikan kalau
banyak anak milenial yang skeptis, pesimis gitu dengan isu politik. Bang Agus sekarang masuk ke dalam politik, menjadi bagian dari partai politik, menjadi bagian dari legislatif. Kira-kira ada nggak target atau rencana bagaimana mengajak milenial ini untuk lebih mewarnai partai politik, untuk lebih mewarnai legislatif ke depan misalnya, dan mewarnai politik di Medan? Ya. Baik, saya kira saya memang sejak dari awal ketika masuk ke partai politik, dan ketika saya apalagi terlebih memutuskan untuk maju sebagai anggota DPRD, memang pada saat itu saya punya satu buah pemikiran. Saya punya pemikiran bagaimana DPRD go to campus gitu loh. Jadi sekarang terus terang saya banyak fokus kepada, kalau dengernya aja gitu, misalkan anak, gak usah kita bilang yang ada di universitas, bahkan setingkat SMA saja, saya itu tertarik. Kalau mereka itu misalkan ada aspirasi, ada pemikiran-pemikiran untuk mau memahami, ya, untuk memahami bagaimana sebenarnya politik itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi banyak selama ini yang di pikiran anak muda ini sebenarnya saya katakan pahamnya mungkin sedikit keliru, Mas. Berpikir bahwa apa sih kaitan politik sama gua gitu di sana. Yang penting saya itu gimana bisa dapat pekerjaan yang bagus, gajinya bisa tinggi gitu di sana. Gimana kalau gua bawa mobil di Medan dan lain sebagainya, saya itu pajak bisa ini gitu di sana. Jadi pemikirannya itu saya gitu di sana. Apa yang ada kaitan dengan saya? Tapi mereka keliru. Mereka tidak memikirkan bahwa apa yang mereka rasakan tadi di sana, semua itu adalah efek daripada kebijakan politik. Contohnya tadi misalkan katakan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu kan yang ngatur itu kan dari kebijakan politik. Ya kan, dari partai politik. Kemudian akhirnya melahirkan eksekutif, kemudian legislatif tadi di sana. Mereka yang menjadi pemutusnya. Jadi saya sangat ingin sekali mengajak mereka, ya udahlah, daripada kita itu koar-koar di luar, terus nggak ada yang dengar, dan hasilnya juga sia-sia, kenapa kita nggak masuk ke dalam? Kita masuk ke dalam, dan kita suarakan, dan terlebih saya juga ada satu kalimat yang inspirasi dari Pak Ahok juga gitu loh. Kalau kita sebagai orang baik, tidak masuk ke dalam dunia politik, berarti secara tidak langsung kita sudah membiarkan orang yang jahat untuk masuk gitu di sana. Jadi gak usah kita hari ini bicara terlalu jauh bagaimana bahwa kita itu mau Indonesia bagaimana menjadi negara maju dan lain sebagainya. Lakukan dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil kita itu mau turut serta dalam pemilu, ya, jangan menjadi golongan yang apatis lalu akhirnya golput, ya. Jangan seperti itu paling sederhana. Saya pikir itu paling sederhana, sehingga dengan tindakan kita itu tadi sana, kita sudah menjadi bagian daripada penentu kita katakan rencana jangka panjang atau rencana besarnya Indonesia. Penentu kebijakan ke depan gitu ya. Benar. Saya pikir itu yang saya paling ingin lakukan saat ini adalah bagaimana DPRD go to campus, dan ya terus terang ya, saya bukan menjustis beberapa komunitas atau beberapa pihak. Ayolah, hari ini jangan cuman kita tahu kalau misalnya Gosu kampus ujung-ujungnya proposal, kita ada kegiatan ini, anggaran gitu di sana. Ayolah, kita buka mindset kita, jangan cuman melihat soal itu saja gitu loh. Banyak loh yang bisa kita lakukan. Meskipun tanpa anggaran itu sekalipun gitu di sana. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, dan saya melalui dari ini saya katakan saya siap. Saya siap memfasilitasi bagaimana, apalagi kan kita akan masuk pada satu fase bonus demografi, ini miliknya anak muda tadi sana. Kalau kita membiarkan hal ini terus-menerus terjadi, apa yang akan kita bisa bayangkan, apa nanti akan kita dapatkan nanti di 2045, ketika nanti kita sudah ya katakan menjadi orang tua bagi anak kita di sana. Betul. Kita hanya akan jadi penambah beban Indonesia gitu. Betul. Baik. Nah, kan Bang Agus 6 tahun di partai, terus kemudian sekarang udah jadi anggota legislatif. Itu kan waktu yang mungkin cukup ya untuk belajar, terus kemudian membangun relasi berjejaring dan mempunyai pengetahuan soal isu-isu politik gitu. Terus kemudian pertanyaannya, Bang Agus kenapa mau ikut pelatihan yang kita sediakan gitu?
ikut pelatihan integritas gitu. Sementara kan Bang Agus lagi euforia baru 3 hari yang lalu dilantik gitu. Pasti kan diundang sana sini, ajak ketemuan dan sebagainya. Saya pikir setiap kegiatan besar dan kecil tadi di sana, saya pikir kita harus adil memberikan kesempatan untuk datang dulu. Kita lihat, kita rasakan dulu. Don't judge the book from its cover. Gitu. Jadi ketika saya menerima undangan itu, lantas saya juga terus terang juga melihatlah, kita katakan melihat backgroundnya daripada undangan ini, siapa sih pelaksananya. Setelah saya melihat itu, ya ada keinginan hati saya untuk datang. Coba melihat lebih ke dalam kepada isinya, seperti apa. Dan ini dilakukan 2 hari, ketika hari Jumat saya datang, saya ikutin, ya saya melihat kalau bahasanya anak Medan ini nggak kaleng-kaleng juga gitu loh, nggak kaleng-kaleng juga, isinya daging semua juga gitu loh. Bahkan tadi saya dengar dari narasumber ya, dari yang membawakan materi tadi, itu bahkan ada beberapa materi terkait dengan administrasi publik yang karena kita baru beberapa hari dilantik, jadi kita masih belum sempat BIMTEK gitu ya. Nah itu saya mendapatkan ilmu dari sana gitu loh. Nah ini yang saya katakan, don't judge the book from its cover gitu loh. Nah kalau kita nggak datang kan kita rugi gitu di sana. Nah dan saya pikir banyak sih orang juga yang mohon maaf ya, tanpa bermaksud menjati siapa, tapi banyak juga anggota dewan yang merasa bahwa dirinya udah jauh di atas gitu loh. Dirinya udah jauh di atas, terus merasa kok, oh ya udah saya itu udah sampai dengan kelas begini gitu loh. Kalau yang istilahnya yang nggak cocok dengan kelasnya saya nggak usah lah gitu di sana. Saya pikir stigma ini yang harus dihapuskan. Stigma ini yang harus dihapuskan bahwa kita harus turun ke bawah dan jangan sampai kita tinggi hati karena semua itu toh ujungnya nanti akan berpulang. Dan ada satu buah realita yang terus terang ya, saya bilang kali ini kita dilantik 50 orang. Dari 50 itu 38 ya, 32 Mas. 32 orang itu baru loh. 32 orang baru? 32 orang itu orang baru semua. Cuman 18 yang incumbent. Nah pertanyaannya sederhana. Kenapa? Kenapa yang 32 yang lama itu kok tidak terpilih lagi dari sana? Saya pikir Mas sudah tahu jawabannya tadi sana. Nah ini kan berpulang lagi. Saya pikir sekarang rakyat tidak bodoh. Mereka akan menilai ketika Anda dipilih untuk mewakili mereka di sana, Anda sesuai nggak dengan harapan mereka? Atau Anda ini kerja 5 tahun sekali gitu loh. Gitu. Nah ini kan sudah satu buah realita yang ya ini menjadi satu buah alarm. Ya ini menjadi satu buah alarm buat semua kawan-kawan yang ada di DPRD untuk ayo kita kembali lagi, jangan merasa kita itu jauh di atas dan kita merasa bahwa diri kita itu sudah hebat di sana gitu loh. Nah itu jadi saya kira hadir di acara hari ini, pemahaman saya dan pemikiran saya cukup sederhana. Kita datang, kita lihat, dan semua orang itu pantas kita berikan kesempatan. Ya kalau memang kurang bagus, ya mungkin kita kali aja ada masukan dan lain sebagainya gitu loh. Tapi sekali lagi saya sudah ikutin kemarin dan hari ini saya juga datang kedua kali lagi. Kenapa datang? Ya karena saya melihat bahwa ya ada manfaatnya. Makanya saya datang lagi hari kedua. Nah kalau pada saat itu saya lantas tidak datang, kan satu buah kerugian bagi saya gitu loh. Iya, baik. Kan judul dari kegiatan kita kan pelatihan partai politik berintegritas gitu ya Pak. Ya. Nah menurut Abang, apa sih pentingnya integritas untuk partai politik maupun politisi? Penting sekali integritas ini, cuman sekali lagi integritas ini mahal. Saya pikir banyak orang itu hanya mengatakan integritas itu sebatas dari cuma ngomong lah. Kalau bahasanya itu bahasa Medan itu cuma omong doang. Integritas penting. Hanya saja ini harus kita wujudkan dari hal yang sifatnya paling fundamental, paling dasar. Saya pernah mendengar satu buah cerita dari seorang dosen. Beliau katakan ketika banyak mahasiswa di tanah air yang sering
ya sering menyuarakan bahwa anti korupsi, kemudian ingin berbicara soal integritas tadi yang Mas sampaikan. Lalu dosen ini ngatakan gitu di sana, aduh, mahasiswa juga tolong dong dimulai dari diri sendiri dulu gitu di sana. Yang pada saat Anda kerjakan skripsi dan lain sebagainya, Anda itu lakukan apa sama dosen gitu di sana gitu loh. Ayolah mulai dari diri Anda dulu tadi di sana. Jadi dari hal-hal yang kecil tadi di sana. Saya pikir integritas ini kita harus bicara soal budaya. Kalau budaya kita itu sudah mengakar daging, kita akan sulit, Mas. Kita akan sulit untuk mengubah itu. Jadi mulai dari hal yang mendasar dan kembali lagi tadi bahwa orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah bagus, bersih, sangat berintegritas, ayo kita masuk. Kita masuk dan pengaruhi. Saya pikir ini seperti satu buah gelas yang ibarat air kotor dengan air bersih. Semakin banyak masuknya air bersih tadi, maka lama-kelamaan airnya akan jadi jernih. Tapi ini membutuhkan satu buah proses. Dan tidak bisa dalam sekejap kita harapkan itu seperti membalikkan telapak tangan. Tapi berbicara penting, tentu ini penting sekali. Tapi ya kita harus katakan bahwa yang namanya politik itu juga dinamis. Kadang semua itu juga demi kepentingan. Apa yang kita lihat di depan, belum tentu itu yang sebenarnya dari sana. Jadi mari kita juga jangan salah paham. Kadang-kadang dengan kebijakan politik yang diambil oleh seseorang, lantas kita menjudge dia bahwa oh ternyata ini orang berubah gitu, ternyata nggak berintegritas gitu di sana. Maybe kadang-kadang bukan seperti itu. Kadang-kadang mungkin karena untuk suatu hal yang lebih lebih baik tadi di sana, mungkin kita tanda kutip terpaksa harus mengambil kebijakan ini. Tapi kembali lagi kita harus lihat ideologi sebuah partai tadi itu seperti apa. ADRT-nya seperti apa. Saya pikir ini hal yang tidak bisa dibohongi. Ya seperti contoh saya selaku kader dan juga pengurus di PDI Perjuangan, kami selalu diajarkan itu, Mas. Bagaimana ideologi kami itu jelas, Pancasila, dan kami itu merah putihnya sangat terang benderang, dan itu yang harus kita ingat dan harus kita bawa dalam setiap penetapan kebijakan kita. Dan Bang Agus masuk ke politik itu sebagai bagian dari untuk mewarnai tadi ya Bang, mengganti air yang mungkin kotor menjadi lebih bersih gitu ya. Tadi gelas tadi itu kan. Betul. Bagian dari itu ya. Jalan ninja lah ibaratnya jalan ninja. Betul. Politiknya Bang Agus gitu. Nah, tadi Bang Agus sempat menyebut, saya ingat beberapa kali menyebut nama Ahok gitu ya. Apakah Bang Agus punya cita-cita akan menjadi seperti Ahok, berjalan di politik dari legislatif terus kemudian ke eksekutif dan lebih besar lagi? Atau kira-kira Bang Agus akan memandang Bang Agus 10-15 tahun ke depan akan berada di mana? Terus terang saya mungkin backgroundnya Mas, mungkin saya harus cerita sedikit ke backgroundnya saya gitu loh. Mohon maaf sekali lagi bukan menjustis kawan-kawan yang lain dari sana. Tapi mungkin banyak orang yang ketika dia masuk ke politik atau duduk di posisi pemerintahan, baik itu di legislatif maupun eksekutif, mungkin mohon maaf tujuannya itu atau salah satu pemikiran dia adalah menjadikan dia sebagai nafkah utamanya dari sana gitu loh. Tapi saya berbeda, Mas, karena saya itu sudah ada bisnis yang memang saat ini berjalan gitu ya. Dan buat apa kalau saya mau cari kekayaan terus terang dari bisnis saya saat ini saya nggak ada pusingnya lah. Saya nggak usah pusing kok tadi sana gitu loh. Nah cuman ketika saya masuk ke sini, saya nggak ada ambisi. Saya nggak ada ambisi bahwa 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, saya itu harus menjadi begini gitu loh. Saya pikir ini juga paham dan juga cara yang saya bawa di bisnis saya. Tidak pernah berbicara soal untung dan rugi. Lakukan yang terbaik untuk siapa yang kita layani, pelanggan yang kita layani. Kalau di dewan, di pemerintahan, lakukan apa yang terbaik untuk melayani rakyat tadi di sana. Maka semua itu berpulang pada mereka. Kalau dirasanya saya bagus, ya oke, gitu loh. Tapi kalau misalkan saya nggak bagus, ya nggak usah pilih saya gitu loh. Saya juga nggak masalah. Dan bukan bagus atau tidaknya juga ya. Saya berharap suatu hari kemudian Indonesia itu bisa diisi oleh politisi-politisi yang memang benar-benar berkualitas. Jadi rakyat bukan memilih yang bagus atau yang tidak bagus.
tapi memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Kredibel gitu ya Bang. Benar, kalau ada suatu hari ada yang lebih bagus dari Agus, ya pilih aja dia gitu di sana, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi kalau ditanya bahwa mimpi saya, ambisi saya ada seperti mungkin ke depan Pak Ahok, saya nggak berpikir demikian. Mungkin saya kalau bicara Pak Ahok, mungkin saya sering dengar juga ya podcastnya beliau tadi di sana. Beliau terakhir cerita bahwa saya itu cuma mau memberikan satu buah proyek percontohan. Artinya bisa begini loh, dengan cara seperti ini yang seharusnya dijalankan gitu di sana. Jadi saya pikir ini juga hal yang baik. Ini baru memulai nggak sampai seminggu. Mudah-mudahan saya diberikan, karena terus terang saya belum tahu kekuatan nanti karena DPRD ini kan kolektif kolegial. Kadang-kadang kita punya pemikiran, ya mungkin saja nggak bisa dilakukan juga dari sana. Tapi kita akan berusaha membuat satu buah proyek percontohan bahwa ini loh sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang anggota DPRD tingkat 2 ini gitu loh. Supaya yang lain itu juga melihat bahwa oh ternyata ini nih, sehingga yang lain itu bisa menuntut yang lainnya, tolong dong jadi seperti ini yang seharusnya gitu di sana. Saya pikir itu Mas, tidak ada beban bagi saya dan tidak ada ambisi yang harus saya kejar. Kan tadi Bang Agus juga menyebut kalau ini jalan ninja saya untuk memperbaiki atau terlibat dalam proses penentuan kebijakan, sehingga tadi mewakili kaum muda misalnya kan, mewakili tadi minoritas dan kemudian agama minoritas dan lain sebagainya gitu-gitu. Apakah ini tidak kemudian bisa dilakukan ketika Bang Agus menduduki posisi yang strategis di pemerintahan, di mana begitu? Benar sih. Kalau dibilang seperti itu sih pasti iya. Cuman sekali lagi bahwa nggak usah lah. Saya juga apa adanya sih. Kalau dibilang bahwa cinta Indonesia, saya cinta Mas. Terus kan kalau dulu tuh kita kan sering di sekolah itu kan upacara gitu ya. Kalau upacara itu kalau nyanyikan Indonesia Raya itu, saya nggak tahu perasaan kawan-kawan yang lain gimana. Tapi saya itu pada sebagian baik tadi itu, saya dari hati itu bisa terharu. Ini agak lucu gitu. Saya juga nggak tahu gitu loh. Kayak terharu gitu loh. Terharu kok. Aduh ini negara gua loh tadi sana gitu loh. Gimana suatu hari itu kita bisa, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri dan sebenarnya ini kenapa ya kok negara gua kok nggak bisa gitu di sana. Tapi semua kan berpulang ke Bali. Terus terang saya nggak mau stres juga gitu loh. Kalau saya ambisi terus yang ya mohon maaf ya terakhir-terakhir ada yang ngomong kan karena gagal nyalek terus gila gitu. Ngapain gitu ya. Saya juga gak mau membawa beban. Yang penting saya kerjakan apa yang terbaik. Kalau masyarakat dan juga rakyat itu percayakan pada saya, ya saya siap. Saya katakan saya siap. Saya siap sebagai apapun tadi di sana. Selama memang itu dalam batas kemampuan saya dan memang itu diminta. Dan tentu restu keluarga itu juga sangat penting. Karena saya kebetulan kan baru menikah berapa tahun yang lalu. Kemudian anak juga masih kecil. Terus terang istri juga nggak mudah gitu loh. Orang tua juga dalam hal ini sebenarnya ya banyak berpartisipasi lah, terus serta gitu lah. Nah tentu harus ada restu keluarga juga. Kalau keluarga atau akhirnya nggak mau, ya tentu itu jadi pertimbangan yang tidak bisa terpisahkan gitu loh. Jadi bahwa merubah yang tadi Mas sampaikan itu pastilah. Kalau kita punya kuasa yang besar, pasti kita melakukannya itu akan lebih gampang. Tapi kalau rakyat nggak mengkehendaki gitu loh, ngapain juga saya paksakan gitu loh. Kalau saya paksakan kan nanti itu juga nggak amanah gitu bagi saya. Dan bikin stres tadi ya Bang ya? Iya bikin stres juga tadi sana ya. Ngapain sih gitu di sana ya? Saya sih gimana ya? Mengalir ya Bang ya? Mengalir aja, dan saya rasa apa yang selama ini apakah apakah identitas politik identitas itu juga benar-benar sudah bersih dari bumi Indonesia? Ya saya nggak tahu tadi di sana, ya kan? Karena kan ya terus terang saat ini juga banyak juga di beberapa lokasi yang kadang-kala kita masih juga kadang-kala mendengar soal masalah ini itu di sana. Dan saya pikir ayolah kita Indonesia, saya sering mengambil satu contoh Mas. Satu contoh itu Malaysia gitu loh. Nah Malaysia itu negara serumpun kita kok tadi sana. Mereka juga bisa gitu loh. Ya, mereka bisa. Kenapa mereka bisa maju sampai dengan hari ini? Saya pikir salah satunya adalah kerukunan hidup sesama tadi di sana itu sangat penting. Toleransinya Bang. Bener, ayolah kita belajar seperti jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi itu benar-benar terjadi. Bung Karno pernah berkata bahwa perjuangan saya akan mudah karena saya menghadapi penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena tanda kutip kau akan menghadapi bangsamu sendiri tadi sana. Ayolah, kenapa di dalam
tekanan ekonomi global saat ini, krisis saat ini, ya kita harusnya kita bersatu padu, ya kita itu ya bagaimana memikirkan bersama tadi sana untuk menghadapi tantangan ekonomi ini gitu. Ayolah kita jangan seperti itu. Jadi tentu saya siap, tapi ya kembali lagi saya kembalikan itu pada masyarakat dan juga rakyat. Ya. Siap tapi kembali ke garis tangan Bang ya. Siap. Kalau bahasanya Bang Agus ya. Benar. Oke. Pertanyaan terakhir Bang. Siap. Melihat kondisi Indonesia tadi Bang Agus sempat menyebutkan gitu ya. Kira-kira apa sih harapan Bang Agus kepada, kita bicara Medan lah ya, karena kan Bang Agus akan berkiprah di Medan. Apa harapan Bang Agus ke Medan yang akan datang, Sumut dan kemudian Indonesia? Harapannya nih Bang. Bicara Medan dulu nih ya. Medan dari kecil ke besar gitu ya. Betul. Jadi kalau bicara Medan ini kampung halaman saya Mas. Dari mulai lahir sampai dengan tumbuh besar belum pernah ninggalkan Medan. Asli Medan gitu. Jadi saya kepengen tentu Medan ini sebagai kota terbesar ketiga, gerbang kota terbesar di Sumatera, kemudian gerbang dengan negara-negara di Asia di atas gitu di sana. Saya tentu ingin Medan ini bagaimana benar-benar bisa menjadi kota yang bukan cuma terkenal kulinernya, tapi juga dari segi berbudayanya, baik itu karena Medan ini majemuk tadi sana, ya kita banyak multi etnis di sini di sana. Saya pikir kita boleh jadi satu buah percontohan bagaimana miniatur Indonesia itu bisa melihat Medan. Ini loh, dengan kolaborasi dan juga sinergitas daripada masyarakat di Medan tadi di sana, dia bisa jadi kota yang benar-benar di luar negeri itu atau di kancah internasional itu punya nama dan at least saya katakan itu bisa, kalau dari segi pembangunannya, tata kotanya, at least bisa seperti Surabaya yang ketika saya pergi ke sana saya lihat itu memang sesuatu yang berbeda. Dan saya katakan, siapa sih yang katakan Indonesia itu nggak bagus? Mungkin kita harus melihat khususnya ke beberapa daerah. Banyak loh yang sebenarnya juga udah bagus. Dan ternyata Indonesia bisa gitu loh. Nggak usah kita itu studi banding jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia sendiri aja ada yang lokasinya bagus. Itu harapan saya untuk Kota Medan. Dan karena saya posisi di DPRD Medan, tentu saya akan siap mengawal itu. Dan juga semampu saya, dan saya akan maksimal, tidak akan juga berpangku tangan, akan bertanggung jawab terhadap 9.600 lebih konstituen yang sudah memilih saya waktu itu. Kemudian kalau bicara Sumut itu simple. Bagaimana kita menghapus stigma yang selama ini sudah lengket dengan Sumut. Di mana Sumut itu semua urusan mesti uang tunai, itu bisa kita hapuskan. Udah cukup itu aja. Karena Sumut ini juga sama seperti Medan, beberapa yang sebelumnya itu juga semua sudah dapat tiket pergi ke Jakarta, rumpi orin aja, nggak ada tiket kembali gitu. Saya pikir itu yang harus kita lakukan di Sumut ini, karena Sumut ini memang banyak sekali kalau kita ke daerah-daerah, itu juga banyak komplain, sampai nggak pernah tahu juga kira-kira apa sih sebenarnya yang dari gubernur bisa kasih ke kita gitu selama ini, kayaknya kayak nggak pernah ada merasakan gitu loh keberadaan gubernur dari sana. Ya saya harap sih sebenarnya gubernur yang akan datang dan selanjutnya ini bisalah untuk menjadi penghubung yang baik antara pusat dengan daerah, karena itu kan fungsionalnya di Pemprov gitu ya, pemerintah provinsi. Dan untuk Indonesia negara yang kita cintai bersama ini, Indonesia ini sebenarnya potensinya gede. Wah, saya kalau dulu ya, saya itu jalanin bisnis terus keluar negeri jumpa sama itu. Sederhana, orang kalau ngomong Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan punya, bahkan kalau Belanda dulu cerita, dilempar apa aja ke tanah Indonesia itu hidup gitu loh, subur gitu di sana. Bahkan mereka jauh-jauh ke sini untuk mengambil rempah kita dari sana. Itu banyak sekali, kita punya laut yang luas dengan perikanan yang gak habis-habisnya. Bahkan pada suatu zaman itu kita lihat
berapa kapal asing masuk ke Indonesia, akhirnya ngambil ikan, itu juga ikan yang nggak habis dari sana. Apa yang kurang gitu loh dari Indonesia? Ini tinggal SDM-nya aja gitu loh. Ayo kita harus mulai satu buah reformasi dan juga bicara soal integritas tadi. Janganlah kita mengkhianati bangsa ini, lantas kita membuat dia seakan-akan kembali lagi pada zaman yang sebelum reformasi itu. Sayang. Toh nantinya semua nama kita akan tercatat dalam sejarah Indonesia. Buat apa sih kita ninggalkan legacy yang buruk? Kita manusia hidup cuma berapa tahun sih? Setelah selesai itu, apa yang kita tinggalkan di hidup kita ini? Untuk negara kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa negara kita. Jadi harapan saya Indonesia ya bisa sesuai dengan mimpi Indonesia 2045, Indonesia emas, jangan Indonesia cemas, karena memang itu yang sekarang kita rasakan. Kita agak cemas-cemas juga ini, was-was juga ini menuju 2045 yang sudah di depan mata. Ya kita harapkan ya memang pemilu sudah lewat, kita harus menatap ke depan. Apapun yang diceritakan seperti apa yang disampaikan oleh dalam beberapa pertemuan di internal partai, ini sudah lewat, kita harus menatap ke depan. Mau ke depannya khususnya PDI Perjuangan di dalam pemerintah atau tidak, kita siap memberikan masukan-masukan dalam fungsional dan tupoksi partai sebagaimana mestinya. Saya pikir itu Mas, yang bisa saya sampaikan. Thank you Mas, Bang Agus. Terima kasih banyak. Dan saya mungkin mau ngutip satu perkataan Bang Agus tadi yang saya ingat gitu ya. Jadi Bang Agus menyebut kita hidup berapa lama sih, berapa tahun gitu ya. Kita tidak ingin meninggalkan legacy yang buruk gitu. Dan manusia kan punya kebebasan untuk meninggalkan legacy seperti apa, baik atau buruk. Betul. Kita bukan singa dan kita juga bukan, kita bukan harimau dan kita bukan gajah. Katanya kalau harimau pergi meninggalkan belang. Kalau gajah pergi meninggalkan gading gitu kan. Kita kan nggak punya itu, jadi kita bisa memilih apakah kita akan meninggalkan keburukan atau kebaikan ya. Dan kita memilih untuk meninggalkan kebaikan Bang ya. Setuju. Ya, setuju. Siap. Makasih Bang. Sekali lagi Bang. Makasih sudah diundang di hari ini tadi sana. Senang untuk bisa sharing-sharing. Ya. Next time kita diskusi lagi untuk kemudian gimana caranya menjadikan Medan lebih bagus dan Sumut lebih bagus. Siap dan perintah. Indonesia. Thank you. Terima kasih. Ketemu lagi di Utas Kemitraan selanjutnya.